Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Muhammad Al-Farizi dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan merumuskan kritik sastra tentang sebuah novel yang berjudul Manusia dan Badainya. Penulis Said Muhammad. Sinopsis: kisah Manusia dan Badainya berpusat pada seorang lelaki bernama Janu. Janu tumbuh besar dengan pola asuh yang kurang baik, di mana ia tidak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya sendiri. Seluruh pilihan hidupnya ditentukan oleh sang ibu. Janu harus mengikuti keinginan ibunya. Saking sibuknya mendengarkan dan mengikuti keinginan sang ibu, Janu sampai hilang arah. Mempertanyakan sebenarnya apa yang ingin dia lakukan untuk hidupnya. Janu bertanya-tanya soal itu. Dan Janu menyimpan banyak luka dari kehidupannya di rumah, karena dia tidak menemukan keromantisan di dalamnya. Tak ada kedamaian, tak ada tanya jawab seperti apa kabar, sudah makan atau belum, dan pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya. Sangat memilukan baginya, karena tempat yang seharusnya untuk pulang malah menjadi tempat yang membuatnya selalu ingin pergi. Janu memiliki hubungan romansa yang bisa dikatakan toksik, sebab Janu selalu saja memiliki keharusan untuk menolong pasangannya, padahal yang benar-benar membutuhkan pertolongan itu adalah dirinya sendiri. Ya, begitulah kecenderungan manusia. Bisa membantu orang lain tapi tidak bisa membantu dirinya sendiri. Namun, Janu mempunyai teman-teman yang positif, support system, dan saling memahami latar belakang masing-masing. Memang benar, kata orang punya sedikit teman jauh lebih baik dibandingkan mempunyai banyak teman. Tetapi saat kita sedang terpuruk dan jatuh, tak ada satu orang pun yang memiliki keinginan untuk membantu kita. Dan dari novel ini juga ada sisi kelebihannya, yaitu sebagai karya ke-9 Said Muhammad, kualitas novel Manusia dan Badainya ini tidak perlu diragukan lagi. Said dikenal selalu menyajikan karya yang relevan dengan kehidupan para pembacanya, dan memberikan pengetahuan sastra manfaat praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan novel Manusia dan Badainya ini. Dalam novel ini, pembaca disajikan kisah yang membuka pengetahuan akan pentingnya kesehatan mental, apa itu depresi, jenis luka, lara, hubungan keluarga, hubungan romansa yang toksik, lingkungan pertemanan yang baik, dan yang paling penting, yakni bagaimana caranya untuk merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Kemudian, novel ini juga tak hanya mengisahkan konflik yang dialami oleh Janu, tetapi juga mengulik permasalahan seluruh tokoh pada cerita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang punya masalahnya atau badainya masing-masing. Dia juga menyajikan dinamika antara tokoh yang dapat menjadi contoh yang baik bagi pembacanya, yang saling membantu di kala satu sama lain mengalami kesulitan. Dan
Sisi novel ini juga ada kekurangannya, yaitu kekurangan pada novel ini adalah pada bagian awal cerita yang dinilai cukup lambat alurnya, karena hanya mengisahkan hubungan Janu dengan kekasihnya. Hal membuat para pembaca merasa jenuh, bosan. Namun, semakin mendalami kisah Janu pada kehidupan lain, selain percintaan, pembaca dapat merasakan suatu keseruan dan ikut merasakan apa yang dialami oleh Janu. Dan yang terakhir di novel ini adalah kesimpulan atau saran. Melodi novel Manusia dan Badai ini, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya dari kita beserta orang-orang yang hidup di sekitar kita dapat membentuk tanpa sadar memiliki dua arti yang membawa kita pada diri kita yang sebenarnya, atau justru semakin jauh dari diri kita sendiri. Membentuk yang baik adalah membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri dan tidak mencoba untuk mengatur atau membentuk orang lain menjadi sepertinya yang kita inginkan. Berjalan sesuai rute dan jangan biarkan arah itu keluar dari jalurnya. Novel ini juga mengajarkan bagaimana pentingnya untuk tidak membenci diri sendiri ketika seakan dunia menentangmu dan dirimu sendiri tidak bisa menolongmu. Belajar untuk memahami bahwa badai itu normal untuk dialami. Ikhlas menerimanya. Novel ini juga menekankan pada bagian peran orang lain sangat penting untuk membantu seorang yang menghadapi badainya. Maka dari itu, kita hendaknya menjadi teman yang baik, yang mengulurkan tangan kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Sekian, terima kasih. Saya Farizi, Manusia dan Badainya, karya Said Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.